1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya ialah, apa alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dalam situasi apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau dalam keadaan apakah yang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau kita merenungkan hidup ini, saudara-saudara, bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, baik makan, baik pakaian kita, baik makanan kita, baik minuman kita, baik pakaian, segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Jadi maka itu kita harus mengucap syukur karena kita menerima berkat dari Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur adalah di mana kita kembalikan pujian kita kepada Tuhan, kita kembalikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia terlebih dahulu memberkati kita, karena Dia telah memberi kita segala sesuatu yang kita miliki yang berasal dari Dia. Maka itu sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi andai kata kalau kita tidak menerima segala sesuatu itu dalam keadaan yang serba kekurangan, jadi bagaimana, apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi saudara-saudara, kalau kita dalam keadaan, contohnya dalam keadaan yang sakit, menderita, sengsara, bagaimana? Apakah kita masih boleh mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi itu menjadi pertanyaan. Saudara-saudara, mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita itu biasa. Tetapi mengucap syukur ketika kita menderita, ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan miskin. Jadi jika yang lahir dari hati kita yang terdalam, maka ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang luar biasa. Jadi ucapan syukur karena menerima berkat dari Tuhan itu biasa, tetapi mengucap syukur karena kita telah mengalami bahagian dalam perdamaian Kristus dalam bentuk apapun juga, baik dalam sakit penyakit, maka ucapan syukur itu merupakan ucapan syukur yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, ucapan syukur juga di mana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang seterusnya ialah karena nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, bagi nafas hidup yang ada pada kita ini adalah nafas yang daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau Tuhan tidak memberi nafas hidup pada kita, maka kita tidak akan hidup di dunia ini. Kita tidak akan hidup pada hari ini. Maka itu kita harus mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan karena Dia izinkan kita untuk bernafas pada hari ini. Dia telah izinkan kita untuk masih hidup pada hari ini. Maka itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberkati kita, memberi nafas hidup kepada kita. Dan yang terutama, yang terpenting sekali adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena keselamatan kita. Yaitu Tuhan berkata bahwa keselamatan yang kita sudah terima dari Dia adalah keselamatan yang cuma-cuma, yang percuma, yang Dia berikan kepada kita melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu saudara-saudara, saya dan saudara seharusnya mati akibat pelanggaran dan dosa kita, dan kita harus dihukum karena dosa kita. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Dia mengurniakan keselamatan bagi kita lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa kita. Maka itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan
betapa besarnya kebaikan Tuhan itu, betapa murah hatinya Tuhan itu, betapa Tuhan itu sanggup berkorban untuk kita, mati untuk kita di atas kayu salib. Maka itu sebabnya kita tak putus-putusnya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh melihat keadaan kita, baik situasi kita dalam kemiskinankah, kita dalam keadaan sakit penyakitkah, dalam keadaan apapun yang menimpa hidup kita, abaikan itu dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan, keselamatan itu lebih besar daripada penderitaan yang kita deritai sementara waktu ini. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan mengucap syukur hanya sekadar karena makanan, bukan mengucap syukur hanya karena dia diberkati kita, tetapi terutamanya adalah karena dia memberi nafas hidup untuk kita, karena dia memberi keselamatan jiwa untuk kita sehingga kita dapat diselamatkan, karena dia menebus kita sehingga kita adanya hari ini oleh karena anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan kepada kita. Jadi oleh itu saudara-saudara, mulai pada hari ini jangan melihat masalahmu, jangan melihat tekanan hidupmu, jangan melihat penyakitmu, jangan melihat keadaan hidupmu yang engkau hadapi hari ini, tetapi mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi oleh itu mari kita bersama-sama senantiasa memberikan pujian kepada Tuhan, selalu memberi terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang luar biasa yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki cuma-cuma daripada Dia, sehingganya kita ada hari ini saudara-saudara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak dapat diselamatkan, tanpa Tuhan kita pasti akan dihukum. Maka itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab anugerahnya yang besar, karena Dia telah mati untuk kita, menebus kita daripada dosa sehingga kita diselamatkan seperti mana kita miliki pada hari ini. Salam, terima kasih.